Halo semua, balik lagi sama aku Zulfa Zida. Hari ini kita akan belajar this, that, these, and those. Let's get started. Kita akan mulai dari this and these. Oke, dari cara bacanya dulu ya. Kalau yang pertama itu bacanya this. Oke, this. Sedangkan yang kedua dibaca these. These. Jadi lebih senyum. This one is this and these. Sekarang kita bahas ya. Kita menggunakan this, yang ini ya, kita menggunakan this atau tunggal dan these untuk jamak. Oke, jadi this yang pertama untuk tunggal dan these kedua untuk jamak. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi kita menggunakan this in this ini untuk menyebutkan orang dan benda yang dekat dengan pembicara. Yang dekat dengan pembicara. Oke, kalau sederhananya dalam bahasa Indonesia, this and these ini bermakna ini. Bermakna ini. Tapi bedanya kalau this untuk tunggal, untuk menyebutkan benda tunggal, tapi kalau this untuk benda jamak. Jadi kalau mau gampang, this artinya ini untuk satu, these artinya ini untuk banyak. Kita lihat contohnya. So, you can see from this picture, this one is Joy. Joy said, this book is interesting. This book is interesting. Nah, dia menyebutkan sambil memegang bukunya karena dekat sama si Joey ya. This book, buku ini, okay? This book is interesting. Buku ini menarik. Nah, kalau kita menggunakan this, berarti benda yang kita sebutkan itu tunggal. Tunggal artinya apa? Satu. Ya, jadi makanya di sini hanya book aja karena book berarti satu buku. Nah, jadi this book, buku ini. Nah, karena buku ini berarti cuma satu, si to be-nya juga ikutan tunggal, ikutan is ya. This book is interesting. Okay, so you can use another example. For example, this car is new. This house is beautiful. Dan seterusnya. Jadi bendanya pokoknya ada satu. Oke, terus di sebelahnya ada Clara. And Clara said, these books are boring. Nah, dia ceritanya lagi megang dua buku gitu ya. These books are boring. Nah, bedanya kalau these, lihat, booknya ada S-nya kan. Karena bermakna buku-buku. Ingat, these yang ini untuk jamak. Kalau yang atas untuk tunggal ya. Jadi karena jamak berarti maksudnya adalah bukunya lebih dari satu. Buku ini membosankan. Kalau diterjemahkan maknanya sama-sama ini, tapi kita yang harus tahu, oh kalau buku-buku berarti pakainya yang these ini. Oke, ulang ya, these books. Yang pertama this book, yang kedua these books. Ada S-nya, menunjukkan bendanya lebih dari satu. Dan karena bendanya lebih dari satu berarti ada banyak kan, kata gantinya menjadi they, konsekuensinya to be-nya juga ikutan jamak, jadi are, bukan is tapi are. These books are boring. Buku ini membosankan. You got it? Kalian lihat yang di garis bawahi aja. Jadi kalau this book bendanya satu, kalau these books bendanya banyak. Okay? You get the concept? Nah, sama halnya dengan that and those ini ya. Kita menggunakan that untuk menyebutkan benda tunggal dan those untuk menyebutkan benda yang jamak atau yang banyak. Nah, kita menggunakan that and those ini untuk orang dan benda yang jauh. Oke, untuk orang dan benda yang jauh. Jadi kayak kalau this sama this tadi kan untuk benda yang dekat, kalau ini yang jauh. Jadi kita menunjuk gitu. Nah, bahasa biar lebih mudahnya adalah kita sebut that and those ini sebagai itu gitu. Jadi untuk menunjuk ya. Contohnya nih, you can see from the picture the conversation between Jane and Anne ya.
Jenny bilang, that t-shirt is nice. Sambil menunjuk. That t-shirt is nice. Nah, kenapa dia bilangnya that? Karena jauh, ya kan? Jadi nggak dalam jangkauan yang dekat gitu. That t-shirt, kaos itu. Kaos itu bagus. That t-shirt. Ada berapa nih t-shirtnya? Ada satu aja. Karena kan that untuk tunggal. Nah, sedangkan Anne bilang, those trousers are cool. Those trousers. Nah, beda ya. Kalau that untuk satu aja, tunggal. Kalau those untuk yang jamak. Taunya dari mana sih jamak? Nih, ada S-nya. Trousers. Gitu. Karena celana dalam bahasa Inggris itu dianggapnya ada dua ya, ada jamak. Jadi, otomatis dia akan ada S-nya dan bukan that tapi those gitu. Jadi konsepnya sama kayak sebelumnya. Jadi kalau ini that artinya itu, those artinya itu gitu karena untuk jamak ya. Those trousers are cool. Celana itu keren gitu. Jadi konsepnya sama, that untuk bendanya satu, kalau those untuk bendanya banyak. That's it. Nah, penjelasan lebih lanjutnya, this, that, these, and those itu disebut secara istilah grammarnya sebagai demonstrative atau kata bantu untuk menunjuk orang atau benda. Nah, jadi dia kayak kata tunjuk ya. Ini itu, ini itu. Kalau ini itu yang dekat, kalau itu yang jauh dari kita. Kita dapat menggunakan this, that, these, and those sebagai kata sifat atau sebagai kata ganti. Nah, kita lihat nanti maksudnya gimana. This, that, these, and those adalah kata sifat ketika mereka terletak sebelum kata benda. Gitu. Jadi dia kayak menjelaskan sesuatu. Contohnya, this book. Okay, this book. Jadi ini kata bendanya dan dia ada di sebelumnya. Kayak gitu maksudnya. This book. Buku ini. Buku ini baru. This book is new. Buku ini baru. Ya. Bukunya ada berapa? Satu, karena untuk tunggal ya. Atau bisa juga pakai yang jamak. These books are new. These books are new. Buku-buku ini baru. Nah, ingat ya, kalau these bendanya banyak, jadi otomatis to be-nya juga yang jamak. Atau that. Nah, ini cuma tinggal ganti jadi jauh aja. That computer is old. That computer is old. Komputer itu udah tua atau udah usang gitu. Ada berapa bendanya kalau pakai that? Cuman ada satu. Sedangkan those computers are old. Computers, karena bendanya banyak tapi jauh, kita pakainya those. Those computers are old. Komputer itu sudah tua gitu. Dan this, that, these, and those adalah kata ganti ketika tidak ada kata benda. Nah, jadi maksudnya dia kayak nggak menjelaskan benda ya, jadi dia sendirian gitu. Contohnya gini, this is. Nah, bedain sama ini. Kalau ini kan ada bendanya setelahnya. Kalau ini langsung to be ya. This is my pen. Ini pensil. Ini pulpenku. This is my pen. Or these are my pens. Nah, karena pensnya banyak, jadi konsekuensinya dia juga pakainya these ya. These are my pens. That is my notebook. Itu adalah buku catatanku. Those are my notebooks. Itu adalah buku-buku catatanku. Jadi kayak itu yang banyak kayak gitu ya. Jadi kalau sebelah kiri ini untuk benda satu, tapi kalau yang sebelah kanan ini untuk benda yang banyak gitu. Dan to be-nya juga menyesuaikan ya. Ini are, ini is. Note, catatan. Kita juga menggunakan this untuk memperkenalkan orang gitu. Jadi kalau mau mengenalkan orang lain bisa pakai this ya. Contohnya lagi sama teman gitu. You can say, this is my friend Karen. Jenny, this is Adam. This is Adam.
Jadi kayak untuk mengenalkan, ini loh temanku, itu juga bisa pakai this. Okay, so we come to the exercise. Dan untuk exercise ini kalian bisa mengerjakan di link yang ada di description box ya. Nah, di sini kalian cukup menuliskan this or these. Nah, ingat kalau this cuma untuk satu, yang these untuk kebanyakan. Kayak gitu aja. Caranya lihat bendanya itu tunggal atau jamak, tinggal kalian isi. Oke? Okay? Yang berikutnya juga sama, tulis that or those, sesuaikan dengan bendanya. Contohnya kalau house ini kan cuma ada satu, so you just write that di situ. Nah, gimana kalau pens? Gimana kalau flowers? Nah, oke. Okay. Dan ini juga sama, lengkapi kalimat dengan this or these. Jadi kalian lihat aja benda di sebelah di sebelah yang kosong ini, kira-kira itu bendanya satu atau tunggal atau dia banyak gitu ya. Benda satu atau banyak. Nah, ini ada skirt. Do you like this skirt? Nah, karena skirtnya nggak ada S-nya, berarti pakainya yang ini, yang this, kayak gitu. Silahkan disesuaikan aja. Sama juga, ini lengkapi kalimat dengan that or those. Kalian lihat bendanya ini setelah titik-titik apakah dia satu atau banyak. Tinggal kalian ganti that or those. Itu artinya. Gitu. Semua link exercise-nya ada di description box. Langsung aja kalian cek. Dan pastiin kalian kerjakan sampai akhir karena biar membuat kalian lebih paham sama materi hari ini. So that's pretty much about our lesson today. I think I'll see you on the next video. Bye!